Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Nur Azizah dari kelas pendidikan kimia C 2018 dengan eksperimen es panas. Eksperimen ini bertujuan untuk dapat membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dengan bahan asam cuka dan juga soda kue. Jangan lupa selalu memakai jas lab dengan kancing lengkap dan juga memakai masker karena asam cuka yang berbau menyengat. Tidak lupa juga untuk mengukur suhu awal asam cuka sebelum dilarutkan dengan soda kue. Asam cukanya berjumlah 600 ml dengan soda kue seberat 40 gram. Soda kue ditambahkan pada asam cuka sedikit demi sedikit sambil diaduk terlebih dahulu. Aduk sampai merata. Suhu campuran sebesar 23,5 derajat Celcius. Masukkan larutan ke dalam panci, kemudian dipanaskan di atas kompor dengan api kecil selama 30-60 menit. Kemudian masukkan larutan ke dalam wadah tertutup dan masukkan ke dalam kulkas untuk mendinginkan selama 30-60 menit. Suhu larutan setelah didinginkan sebesar 18,5 derajat Celcius. Diamkan larutan selama beberapa menit dalam suhu ruangan agar larutan dapat mengkristal. Setelah didiamkan selama beberapa menit, diperoleh suhu sebesar 45,3 derajat Celcius. Nah, mengapa bisa demikian? Reaksi apa aja yang terjadi? Dan juga bagaimana bisa terjadi perubahan suhu yang berbeda-beda? Sekarang kita mengenal terlebih dahulu mengenai eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang terjadi dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Dengan demikian, suhu lingkungan akan mengalami kenaikan. Pelepasan kalor dalam reaksi kimia menyebabkan penurunan entalpi reaksi. Entalpi reaktan lebih tinggi daripada entalpi produk, sehingga perubahan entalpi bernilai negatif. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang terjadi dengan menyerap kalor dari lingkungan. Dengan demikian, suhu lingkungan menjadi dingin. Kalor yang diserap oleh sistem menaikkan entalpi reaksi. Entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpi bernilai positif. Dari kegiatan eksperimen, diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Suhu asam cuka murni sebesar 31,5 derajat Celcius. Suhu campuran asam cuka dan soda kue sebesar 23,5 derajat Celcius. Suhu natrium asetat setelah dipanaskan kemudian didinginkan sebesar 18,5 derajat Celcius, dan juga suhu kristal natrium asetat sebesar 45,3 derajat Celcius. Dari data pengamatan ini dapat diketahui bahwa setelah asam cuka dicampur dengan soda kue, terjadi penurunan suhu yang menandakan terjadinya reaksi endoterm dengan ditandai permukaan wadah yang terasa dingin. Selain itu, perubahan suhu dari natrium asetat setelah didinginkan kemudian menjadi kristal natrium asetat, di mana terjadi kenaikan suhu menandakan terjadinya reaksi eksoterm, yaitu kenaikan suhu. Asam cuka apabila direaksikan dengan soda kue akan menghasilkan natrium asetat, di mana terjadi reaksi endoterm.
Sedangkan dilakukan pemanasan dan pendinginan menyebabkan terjadinya reaksi eksoterm. Pemanasan bertujuan untuk menguapkan molekul air atau H2O sehingga konsentrasi natrium asetat akan meningkat. Natrium asetat dalam larutan di kulkas merupakan cairan yang sangat dingin. Natrium asetat ada dalam bentuk cair di bawah titik leleh yang biasa. Dalam konsentrasi tertentu, apabila natrium asetat didinginkan melewati titik leleh, maka akan menghasilkan larutan yang tidak membeku dan juga reaktif, sehingga sangat mudah menjadi padat kembali. Dengan membiarkan sebentar saja pada suhu kamar, maka natrium asetat cair akan mengkristal. Kristalisasi merupakan contoh proses eksoterm, di mana panas dilepaskan sebagai bentuk es. Nah, sekarang sudah bisa kan membedakan antara reaksi eksotermik dan reaksi endotermik? Cukup sekian dari saya, terima kasih.